Penatua Sekte Bambu Kuning. Penatua Fang itu telah meninggalkan kota Dayan. Murid Sekte Telaga Surgawi melapor pada Penatua dari Sekte Bambu Kuning. Murid-murid Sekte Telaga Surgawi hanya tinggal anggota dari klan Zuo saja sekarang. Karena setelah kematian Zuo Yinfei dan menurunnya peringkat sekte tersebut, murid-murid mereka memilih keluar dari sana dan bergabung dengan sekte lain. Klan Zuo sebagai penguasa di kota Dayan ikut terdampak dengan penurunan performa sekte Telaga Surgawi itu. Bisnis-bisnis klan Zuo banyak yang gulung tikar. Pelanggan yang biasanya memberikan misi pengawalan lebih memilih bekerja sama dengan sekte Telaga Biru. Tadi malam tiba-tiba Penatua dari Sekte Bambu Kuning menawarkan kerjasama untuk menghancurkan Sekte Telaga Biru tanpa ada persyaratan khusus dalam kerjasama itu. Sebagai imbalannya Sekte Bambu Kuning hanya menginginkan Fang Yuan saja dan para Rana Emperor Sekte Telaga Biru untuk dijadikan sebagai wadah pil darah dan Sekte Telaga Surgawi akan mendapatkan kekuasaan mereka lagi di kota Dayan. Patriark klan Zuo dengan tangan terbuka menerima tawaran itu dan membuka pintu Sekte Telaga Surgawi untuk dijadikan markas Sekte Bambu Kuning selama di kota Dayan. Bagus. Kirim pesan pada Yang Mulia Dewa Iblis bahwa mangsa telah tergiur dengan umpan kita. Sahut Penatua Agung sembari mengeluarkan artefak yang diberikan oleh Dewa Iblis Hongjun padanya. Artefak itu berbentuk pintu kecil. Tetapi artefak itu memancarkan aura yang mengerikan seolah-olah ada makhluk buas di dalamnya. Yang Mulia Dewa Iblis mengatakan ada ribuan binatang spiritual di dalam artefak ini dan mereka akan patuh pada siapapun yang memegang artefak ini. Yang berarti mereka di bawah kendaliku, hahaha. Penatua Sekte Bambu Kuning itu tertawa bangga. Karena merasa dirinya sebagai kultivator terkuat di dunia Tianwu, hanya Dewa Iblis Hongjun saja ia takuti saat ini. Itu sangat hebat Penatua Chen-Long. Sahut Patriark klan Zuo ikut tersenyum lebar. Karena kejayaan Sekte Telaga Biru hanya berlangsung sesaat saja dan pada akhirnya Sekte Telaga Surgawi yang akan menjadi penguasa tertinggi di kota Dayan. Chen-Long membuka pintu artefak itu dan binatang spiritual kera raksasa setinggi 50 tombak keluar dari sana. Tatapan matanya penuh dengan niat membunuh. Sehingga membuat murid-murid Sekte Telaga Surgawi merasa tertekan dan jatuh pingsan. Chen-Long dan Patriark klan Zuo juga merasakan hal yang sama. Akan tetapi basis kultivasi mereka adalah Rana Emperor sehingga masih dapat bertahan dari tekanan seperti ditimpa benda yang sangat berat tersebut. Binatang spiritual salamander. Binatang spiritual harimau, binatang spiritual ular piton dan sebagainya keluar dari artefak itu. Bunuh semua orang di seberang telaga ini. Seru Chen-Long sembari menunjuk ke arah Sekte Telaga Biru yang ada di seberang telaga. Binatang spiritual kera meninju-ninju dadanya dan melompat ke permukaan telaga. Binatang spiritual lainnya juga melepas niat membunuh mereka. Kemudian bergegas mengikuti binatang spiritual kera. Patriark klan Zuo menghela napas panjang setelah ribuan binatang spiritual itu meninggalkan Sekte Telaga Surgawi. Dia merasa lega. Karena bila mereka menyerangnya maka ia tidak akan sanggup melawan mereka. Chen-Long juga menyeka keringat yang membawahi wajahnya. Tubuhnya gemetar. Karena merasa seperti diambang kematian saja.
Walaupun Dewa Iblis Hongjun mengatakan para binatang spiritual itu akan patuh padanya. Namun, tekanan yang mereka lepaskan membuat pikirannya menjadi kacau. Makanya ia langsung menyuruh para binatang spiritual itu langsung menyerang Sekte Telaga Biru. Setelah para binatang spiritual itu hampir mencapai sisi seberang telaga, Chen Long pun berpikir apakah tindakannya terlalu berlebihan melepaskan semua binatang spiritual itu. Seharusnya ia cukup melepaskan 100 binatang spiritual saja dan ia yakin itu sudah cukup mengalahkan Rana Emperor di Sekte Telaga Biru. Kebanyakan Rana Emperor di Sekte Telaga Biru adalah para pemula yang semula merupakan ranah Raja Beladiri. Akan tetapi mereka mendapatkan inti siluman dari Fang Yuan. Makanya basis kultivasi mereka naik secara instan. Chen Long yakin mereka pasti kesulitan melawan para binatang spiritual itu. Mungkin hanya Penatua Agung dan Marong saja yang cukup berpengalaman di sana. Sedangkan Hu Gongfeng telah dibawa oleh hukum Dao Surgawi ke surga. Chen Long mengangkat tangannya dan ratusan murid-murid Sekte Bambu Kuning yang sengaja bersembunyi jauh dari Sekte Telaga Surgawi, agar keberadaan mereka tidak dirasakan oleh Sekte Telaga Biru langsung bermunculan dan bertekuk lutut di hadapan Chen Long. Murid-murid siap menerima perintah Penatua Chen. Sapa mereka. Patriark Klan Zuo mengerutkan keningnya. Ia tidak menyadari keberadaan mereka sejak awal dan mulai ragu. Jangan-jangan Sekte Telaga Surgawi dan Klan Zuo-nya hanya dimanfaatkan saja dan setelah penghancuran Sekte Telaga Biru selesai, dirinya juga akan menjadi korban kebiadaban mereka. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Karena bila Chen Long ingin menghancurkan Sekte Telaga Surgawi dan Klan Zuo, maka ia akan melakukannya sejak awal karena Sekte Telaga Surgawi dan Klan Zuo telah melemah serta tak memiliki kekuatan untuk melawan sekte besar. Kumpulkan mayat-mayat para Emperor Sekte Telaga Biru dan hilangkan jejak kehancuran mereka agar dunia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Biarkan saja mereka berspekulasi liar. Kalau Sekte Telaga Biru telah dihancurkan oleh dewa. Seru Chen Long. Baik Penatua Chen. Sahut murid-murid Sekte Bambu Kuning segera terbang ke arah Sekte Telaga Surgawi. Semua murid-murid Bambu Kuning itu telah mencapai Rana Emperor, setelah diberikan pil darah oleh Raja Iblis Hongjun. Padahal setahun yang lalu mereka hanya ranah master saja. Namun, sejak kemunculan Raja Iblis Hongjun di Sekte Bambu Kuning, basis kultivasi mereka meningkat dengan pesat karena mengkonsumsi pil darah. Walaupun mereka telah jatuh ke jalan iblis, karena pil darah itu terbuat dari esensi darah manusia. Fang Ling yang sedang menguliti kulit binatang spiritual ikan koi di pinggiran telaga langsung mengerutkan keningnya saat melihat kemunculan ribuan binatang spiritual yang setara dengan Rana Emperor atau Rana Absolute God bila di dunia asalnya. Daging-daging yang sangat banyak. Aku sudah bosan memakan daging ikan. Seringai tipis terpancar dari sudut bibir Fang Ling. Dia melempar ikan koi raksasa ke arah binatang spiritual kera yang bergerak paling depan dan binatang spiritual kera itu langsung meninju tubuh ikan koi raksasa, yang langsung hancur berkeping-keping. Fang Ling menyeka air liur yang keluar dari mulutnya. Aku tidak boleh serakah ingin mengumpulkan daging untuk kebutuhan sekte selama 10 tahun.
Pertama-tama aku akan memindahkan murid-murid dengan basis kultivasi di bawah ranah Emperor keluar dari kota Dayan. Gumamnya. Dalam satu kedipan mata, Fang Ling langsung menghilang dan muncul di hadapan pemimpin suci Jie yang kebetulan sedang berdiskusi bersama Penatua Agung Yang Xiao. Dia kemudian mengatakan apa yang terjadi, sehingga keduanya terkejut dan ketakutan. Karena Fang Yuan sedang menyelidiki sebab kematian anggota Sekte Telaga Biru yang menjalankan misi. Namun, tiba-tiba musuh yang sangat mengerikan malah muncul di depan sekte mereka. Jangan panik. Kumpulkan semua ranah Emperor dan kita akan melawan mereka. Namun, sebelum itu aku akan memindahkan para murid-murid agar tidak terdampak dalam pertarungan ini. Seru Fang Ling yang tampak bersemangat. Tidak ada raut wajah ketakutan yang terpancar dari wajahnya sehingga Jie tersenyum masam. Baiklah. Lagi pula hanya melawan satu-satunya pilihan kita, sahut Jie. Walaupun sebenarnya ada pilihan lain, yaitu semua anggota Sekte Telaga Biru kabur dengan teknik hukum ruang Fang Ling. Namun, penduduk kota Dayan akan menjadi sasaran para binatang spiritual itu dan Jie tidak ingin itu terjadi. Dia akan melawan walaupun pada akhirnya ia mungkin akan tewas dalam binatang spiritual itu. Kenapa tidak di sini saja bersama kami? Yuan Rong, Putri Raja Yuanlong berusaha membujuk Fang Ling agar tidak kembali lagi ke Sekte Telaga Biru. Setelah murid-murid di bawah ranah Emperor ia pindahkan keluar kota Dayan. Betul Nona Ling. Sangat berbahaya kembali ke sana walaupun kamu itu sangat kuat. Biarkan saja pemimpin suci dan para ranah Emperor yang mengatasinya. Sahut Yuan Yinhai. Namun, Fang Ling menggelengkan kepala. Karena hanya ada 500 ranah Emperor di Sekte Telaga Biru saat ini. Sedangkan selebihnya sedang menjalankan misi keluar kota Dayan dan bila mereka dipanggil kembali maka butuh waktu cukup lama bagi mereka untuk sampai ke kota Dayan. Sementara jumlah binatang spiritual ada ribuan. Sudah jelas pihak Sekte Telaga Biru akan kalah. Kecuali Fang Yuan ada di sana maka Fang Ling tidak akan repot-repot ikut bertarung. Karena keberadaan ayahnya itu sudah setara dengan dewa. Namun, ia mendapatkan kutukan yang membuatnya tidak bisa lagi menjadi dewa seperti sebelum ia direinkarnasi dari kehidupan masa lalunya. Fang Ling tersenyum lebar dan berkata, "Jangan khawatir. Mereka itu seperti ikan koi dan hanya sekali pukul saja, mereka akan mati." Fang Ling mengepal tangannya yang kecil. Yuan Rong dan murid-murid Sekte Telaga Biru langsung tercengang. Bagaimana kepalan tangan sekecil itu akan menghancurkan binatang spiritual yang besarnya ratusan kali lipat darinya. Namun, mereka tidak bisa melerai Fang Ling. Karena mereka tahu anak dari dewa pasti memiliki kekuatan seperti dewa juga. Sehingga mereka hanya bisa berharap agar Fang Ling kembali dengan selamat. Dalam satu kedipan mata, Fang Ling telah muncul di halaman Sekte Telaga Biru yang telah hancur berkeping-keping. Padahal baru beberapa hari yang lalu sekte itu selesai direnovasi dan diperluas. Kini telah dihancurkan oleh binatang spiritual.
Gucangan menyeka darah dari sudut bibirnya setelah ia diterbangkan oleh tinjuan binatang spiritual kera. Dia tidak terlalu hebat dalam bela diri, karena ia lebih fokus dalam belajar alkemis, sehingga merasa kewalahan dalam menghadapi serangan binatang spiritual kera. Sial. Binatang spiritual ini bukan berasal dari dunia Tianwu. Mereka sepertinya berasal dari dunia yang lebih tinggi. Gerutu Gucangan. Karena sebagai alkemis ia telah mempelajari berbagai jenis binatang spiritual yang ada di dunia Tianwu. Mulai dari kegunaan binatang spiritual bila diolah dengan herbal spiritual dan kekuatan serta kelemahan mereka telah Gucangan pahami. Namun, jenis-jenis binatang spiritual yang muncul ini memiliki bentuk yang berbeda walaupun ada kemiripan. Benar sekali. Sahut Marong yang sedang menghadapi binatang spiritual salamander, juga merasa kewalahan. Padahal biasanya bila menghadapi binatang spiritual yang setara dengannya ia masih sanggup mengimbangi kekuatan binatang spiritual itu. Namun, sekarang ia merasa seperti ranah Raja Bela Diri sedang menghadapi ranah Emperor saja. Sial. Seandainya aku tidak bergabung dengan Sekte Telaga Biru. Teriak salah satu ranah Emperor yang dulunya adalah murid utama Sekte tingkat 1. Namun, kini binatang spiritual ular piton sedang melilit tubuhnya dan setelah keluhannya ia teriakkan. Binatang spiritual ular piton itu menelan ranah Emperor tersebut. Jie mengerutkan keningnya. Teknik jurus pedang pelangi yang dapat menghancurkan area yang sangat luas. Hanya dapat menggoreskan luka ringan pada binatang spiritual itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, sudah 100 ranah Emperor Sekte Telaga Biru dibunuh dengan mudah oleh serbuan binatang spiritual itu. Mata-mata kerajaan Yuan Suci yang ditempatkan di kota Dayan langsung mengirim pesan melalui merpati pesan ke Raja Yuan Long, bahwa Sekte Telaga Biru telah diserang oleh ribuan binatang spiritual. Raja Yuan Long sangat terkejut, sedangkan Menteri Kehakiman berteriak marah karena putrinya, Yuan Yinhai ada di sana dan merupakan jenius dalam bela diri dan ia menaruh harapan besar pada putrinya itu daripada anak-anaknya yang lainnya. Karena Yuan Yinhai di masa depan akan menjadi salah satu kultivator kuat yang mengangkat nama keluarganya. Raja Yuan Long sebenarnya tidak terlalu khawatir karena putranya yang paling berbakat dalam bela diri ada di Sekte Gunung Pedang. Namun, Yuan Long tetaplah anaknya juga, sehingga ia harus menyelamatkannya. Kumpulkan semua ranah Emperor. Kita akan menuju kota Dayan. Seru Raja Yuan Long sembari berdiri dari singgasananya. Menteri Kehakiman tetap terduduk lesu, karena dari ibu kota menuju kota Dayan butuh waktu beberapa batang dupa dengan mengendarai binatang spiritual elang. Dan ia yakin putrinya telah tiada saat mereka sampai di sana. Terlalu banyak korban di pihak kami. Kalau aku hanya menggunakan kekuatan fisik saja maka hanya bisa membunuh binatang spiritual ini satu persatu saja. Gumam Fang Ling cemas bila kekuatan Sekte Telaga Biru berkurang, sehingga ia dan ayahnya harus menunda kepergian mereka menuju domain dewa. Fang Ling menghela napas panjang. Maaf ayah. Aku harus melanggar janjiku. Gumamnya lagi. Fang Ling mengeluarkan selendang Dewi Bulan yang merupakan artefak roh kelas surga yang berisi jejak jiwa siluman rubah.
Chen-long yang terbang melayang di atas telaga tersenyum lebar saat melihat para binatang spiritual mengalahkan Rana Emperor Sekte Telaga Biru dengan mudah. Akan tetapi senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang dan ia mengerutkan keningnya. Apakah itu semacam sihir aneh? Gumamnya kebingungan. Karena tak pernah melihat lingkaran-lingkaran dengan cahaya terang dalam jumlah banyak seperti yang muncul di Sekte Telaga Biru itu. Episode sebelumnya. Penatua Sekte Bambu Kuning. Episode berikutnya. Invasi Binatang Spiritual 2. Apakah kamu yakin akan ikut melawan binatang spiritual itu? Kenapa tidak di sini saja bersama kami? Yuanrong, putri Raja Yuanlong berusaha membujuk Fang Ling agar tidak kembali lagi ke Sekte Telaga Biru. Setelah murid-murid di bawah Rana Emperor ia pindahkan keluar kota Dayan. Betul Nona Ling. Sangat berbahaya kembali ke sana walaupun kamu itu sangat kuat. Biarkan saja pemimpin suci dan para Rana Emperor yang mengatasinya. Sahut Yuan Yinhai. Namun, Fang Ling menggelengkan kepala. Karena hanya ada 500 Rana Emperor di Sekte Telaga Biru saat ini. Sedangkan selebihnya sedang menjalankan misi keluar kota Dayan dan bila mereka dipanggil kembali maka butuh waktu cukup lama bagi mereka untuk sampai ke kota Dayan. Sementara jumlah binatang spiritual ada ribuan. Sudah jelas pihak Sekte Telaga Biru akan kalah. Kecuali Fang Yuan ada di sana maka Fang Ling tidak akan repot-repot ikut bertarung. Karena keberadaan ayahnya itu sudah setara dengan dewa. Namun, ia mendapatkan kutukan yang membuatnya tidak bisa lagi menjadi dewa seperti sebelum ia direinkarnasi dari kehidupan masa lalunya. Fang Ling tersenyum lebar dan berkata, "Jangan khawatir. Mereka itu seperti ikan koi dan hanya sekali pukul saja mereka akan mati." Fang Ling mengepal tangannya yang kecil. Yuanrong dan murid-murid Sekte Telaga Biru langsung tercengang. Bagaimana kepalan tangan sekecil itu akan menghancurkan binatang spiritual yang besarnya ratusan kali lipat darinya. Namun, mereka tidak bisa melerai Fang Ling. Karena mereka tahu anak dari dewa pasti memiliki kekuatan seperti dewa juga. Sehingga mereka hanya bisa berharap agar Fang Ling kembali dengan selamat. Dalam satu kedipan mata, Fang Ling telah muncul di halaman Sekte Telaga Biru yang telah hancur berkeping-keping. Padahal baru beberapa hari yang lalu sekte itu selesai direnovasi dan diperluas. Kini telah dihancurkan oleh binatang spiritual. Gucangan menyeka darah dari sudut bibirnya setelah ia diterbangkan oleh tinjuan binatang spiritual kera. Dia tidak terlalu hebat dalam bela diri. Karena ia lebih fokus dalam belajar alkemis. Sehingga merasa kewalahan dalam menghadapi serangan binatang spiritual kera. Sial. Binatang spiritual ini bukan berasal dari dunia Tianwu. Mereka sepertinya berasal dari dunia yang lebih tinggi. Gerutu gucangan. Karena sebagai alkemis ia telah mempelajari berbagai jenis binatang spiritual yang ada di dunia Tianwu. Mulai dari kegunaan binatang spiritual bila diolah dengan herbal spiritual dan kekuatan serta kelemahan mereka telah gucangan pahami. Namun, jenis-jenis binatang spiritual yang muncul ini memiliki bentuk yang berbeda walaupun ada kemiripan. Benar sekali. Sahut Marong yang sedang menghadapi binatang spiritual salamander. Juga merasa kewalahan.
Padahal biasanya bila menghadapi binatang spiritual yang setara dengannya ia masih sanggup mengimbangi kekuatan binatang spiritual itu. Namun, sekarang ia merasa seperti ranah Raja Beladiri sedang menghadapi ranah Emperor saja. Sial. Seandainya aku tidak bergabung dengan Sekte Telaga Biru, teriak salah satu ranah Emperor yang dulunya adalah murid utama Sekte tingkat 1. Namun, kini binatang spiritual ular piton sedang melilit tubuhnya dan setelah keluhannya ia teriakkan. Binatang spiritual ular piton itu menelan ranah Emperor tersebut. Jiei mengerutkan keningnya. Teknik jurus pedang pelangi yang dapat menghancurkan area yang sangat luas hanya dapat menggoreskan luka ringan pada binatang spiritual itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, sudah 100 ranah Emperor Sekte Telaga Biru dibunuh dengan mudah oleh serbuan binatang spiritual itu. Mata-mata kerajaan Yuan Suci yang ditempatkan di kota Dayan langsung mengirim pesan melalui merpati pesan ke Raja Yuanlong, bahwa Sekte Telaga Biru telah diserang oleh ribuan binatang spiritual. Raja Yuanlong sangat terkejut, sedangkan Menteri Kehakiman berteriak marah karena putrinya Yuan Yinhai ada di sana dan merupakan jenius dalam bela diri dan ia menaruh harapan besar pada putrinya itu daripada anak-anaknya yang lainnya. Karena Yuan Yinhai di masa depan akan menjadi salah satu kultivator kuat yang mengangkat nama keluarganya. Raja Yuanlong sebenarnya tidak terlalu khawatir karena putranya yang paling berbakat dalam bela diri ada di Sekte Gunung Pedang. Namun, Yuanlong tetaplah anaknya juga, sehingga ia harus menyelamatkannya. Kumpulkan semua ranah Emperor. Kita akan menuju kota Dayan, seru Raja Yuanlong sembari berdiri dari singgasananya. Menteri Kehakiman tetap terduduk lesu, karena dari ibu kota menuju kota Dayan butuh waktu beberapa batang dupa dengan mengendarai binatang spiritual elang. Dan ia yakin putrinya telah tiada saat mereka sampai di sana. Terlalu banyak korban di pihak kami. Kalau aku hanya menggunakan kekuatan fisik saja maka hanya bisa membunuh binatang spiritual ini satu persatu saja. Gumam Fang Ling cemas bila kekuatan Sekte Telaga Biru berkurang, sehingga ia dan ayahnya harus menunda kepergian mereka menuju domain dewa. Fang Ling menghela napas panjang. Maaf ayah, aku harus melanggar janjiku, gumamnya lagi. Fang Ling mengeluarkan selendang Dewi Bulan yang merupakan artefak roh kelas surga yang berisi jejak jiwa siluman rubah. Chen Long yang terbang melayang di atas telaga tersenyum lebar saat melihat para binatang spiritual mengalahkan ranah Emperor Sekte Telaga Biru dengan mudah. Akan tetapi senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang dan ia mengerutkan keningnya. Apakah itu semacam sihir aneh? Gumamnya kebingungan. Karena tak pernah melihat lingkaran-lingkaran dengan cahaya terang dalam jumlah banyak seperti yang muncul di Sekte Telaga Biru itu. Episode sebelumnya. Penatua Sekte Bambu Kuning. Episode berikutnya. Invasi Binatang Spiritual 2. Invasi Binatang Spiritual 2. Dari lingkaran-lingkaran itu muncul selendang berwarna putih yang langsung melilit para binatang spiritual. Apa ini? Binatang spiritual kera tiba-tiba berbicara, sehingga Jiei dan yang lainnya terkejut. Karena binatang spiritual di dunia Tianwu tidak bisa berbicara walaupun mereka setara dengan ranah Emperor.
Mereka binatang spiritual yang berasal dari dunia luar. Pasti ada seseorang yang menggunakan sihir pemanggilan untuk menuntun mereka kemari. Seru gucangan. Jangan khawatir. Mau mereka dari dunia-dunia surgawi atau Demon Abyss, aku akan membunuh mereka karena telah berani merusak properti sekte Telaga Biru kita. Fang Ling tiba-tiba muncul di depan binatang spiritual kera. Fang Ling, Jie, Marong, Penatua Agung dan yang lainnya sangat senang melihat kedatangan Fang Ling. Mereka yakin Fang Ling itu sangat kuat. Apalagi selendang yang tiba-tiba muncul itu dapat mengikat ratusan binatang spiritual yang ada di barisan depan paling depan, sehingga binatang spiritual yang ada di belakang tidak bisa maju. Binatang spiritual kera berusaha melepaskan diri dari lilitan selendang Dewi Bulan. Namun, lilitan selendang Dewi Bulan malah makin mengencang, sehingga ia mengerutkan keningnya. "Hei, gadis kecil, apa yang kau lakukan padaku?" gerutu binatang spiritual kera dengan raut wajah masam. Namun, Fang Ling malah menyeringai nakal, sehingga binatang spiritual kera itu merasa diejek dan direndahkan martabatnya. Binatang spiritual kera meraung marah. Dari mulutnya tiba-tiba muncul fluktuasi energi spiritual yang sangat besar. 2 tarikan napas kemudian, laser energi spiritual berwarna ungu melesat dari mulutnya ke arah Fang Ling. "Awas Linger!" Jie berteriak histeris. Karena takut Fang Ling tidak akan sanggup menahan laser energi spiritual itu. Namun, Fang Ling menjentikkan jarinya dan lingkaran bercahaya terang muncul di depannya. Kemudian laser energi spiritual berwarna ungu itu masuk ke dalam lingkaran tersebut. Binatang spiritual kera mengerutkan keningnya dan tiba-tiba dari salah satu lingkaran lain, energi spiritual itu keluar dan melesat ke arah binatang spiritual kupu-kupu jingga. Tidak kek. Binatang spiritual kupu-kupu jingga itu panik. Laser energi spiritual berwarna ungu dari binatang spiritual kera muncul di hadapannya. Boom! Binatang spiritual kupu-kupu jingga itu meledak tanpa bisa menghindar, karena kedua sayapnya dililit oleh selendang Dewi Bulan, sehingga ia tidak bergerak lagi. "Kau!" Binatang spiritual kera menatap tajam ke arah Fang Ling. Kini ia baru menyadari kalau gadis kecil di depannya ini sebenarnya adalah monster yang sesungguhnya dan sangat berbahaya. "Bunuh gadis kecil ini terlebih dahulu!" teriak binatang spiritual kera. Suaranya menggema hingga sejauh puluhan mil, sehingga para penduduk di kota Dayan terpaksa menutup telinga mereka. Karena gendang telinga mereka seakan-akan mau pecah saja saking nyaringnya suara itu. "Bunuh binatang spiritual itu!" seru Jie. "Mati kau monyet sialan! Rasakan tombakku ini belut kampret. Kau akan merasakan apa yang dirasakan oleh rekanku yang kau bunuh." Para Rana Emperor Sekte Telaga Biru menyerang para binatang spiritual yang dililit oleh selendang Dewi Bulan. Binatang-binatang spiritual itu ketakutan. Mereka meronta-ronta tetapi lilitan selendang Dewi Bulan malah bertambah erat, sehingga mereka dibunuh dengan mudah oleh para Rana Emperor Sekte Telaga Biru. Tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Kepalan tangan Fang Ling yang kecil itu menghantam dada binatang spiritual kera.
Dan sesaat kemudian binatang spiritual kera terhempas menabrak puluhan binatang spiritual lain yang ada di belakangnya. Chen Long terkejut, tiba-tiba muncul gelombang air setinggi 20 tombak, sehingga ia harus terbang lebih tinggi. Kemudian ia menoleh ke belakang dan terkejut karena yang menyebabkan gelombang air itu adalah binatang spiritual kera. Apa yang terjadi? Kenapa dia terhempas? Apakah pemuda bermarga Fang itu telah kembali ke Sekte Telaga Biru? Berbagai tanda tanya muncul di benak Chen Long. Sial. Dadaku terasa hancur. Untung saja teknik kekuatan tubuhku telah mencapai tahap sempurna. Gumam binatang spiritual keras sembari memegang dadanya. Dia tidak menyangka ada ahli bela diri sekuat Fang Ling di dunia Tianwu ini. Padahal dunia Tianwu adalah dunia tingkat rendah. Mungkinkah ada dewa yang membimbing gadis kecil itu? Kekuatannya seperti para asura di dunia Demon Abyss saja. Gerutunya. Binatang-binatang spiritual itu ditangkap oleh iblis Hongjun saat ia berada di dunia Demon Abyss dan memasukkan mereka ke artefak pintunya. Sehingga mereka akan menjadi budak artefak itu dan menuruti perintah pemegang artefak tersebut. Dunia Demon Abyss sendiri adalah dunia tingkat atas yang paling dekat ke surga dan tempat paling mengerikan di alam semesta. Karena tempat itu sering menjadi medan perang tiga kekuatan besar. Dewa, Dewa Iblis dan Asura. Dunia Demon Abyss ini juga merupakan tempat paling besar di alam semesta. Sehingga bila ada kultivator yang memiliki teknik penglihatan yang dapat menjangkau wilayah yang jauh, maka bila mereka ingin melihat keberadaan surga, mereka tidak akan menemukan surga tersebut. Karena terhalang oleh dunia Demon Abyss dan mereka hanya melihat gumpalan hitam pekat yang sangat mengerikan. Gumpalan hitam itu adalah perisai yang melindungi dunia itu agar tidak hancur walaupun tiga kekuatan besar bertarung di sana. Tidak ada catatan sejarah siapa yang membuat perisai itu dan kabarnya itu telah ada sejak masa-masa awal zaman pembentukan alam semesta. Episode sebelumnya, invasi binatang spiritual. Episode berikutnya, invasi binatang spiritual 3. Invasi binatang spiritual 3. Binatang spiritual kera mengalirkan energi spiritualnya ke seluruh tubuhnya. Kemudian tubuhnya seperti dilapisi oleh armor keras. Aku yakin gadis kecil itu berasal dari sana dan aku harus membunuhnya. Gumam binatang spiritual kera. Darahnya mendidih karena para binatang spiritual atau para siluman sangat membenci dewa, dewa iblis dan asura. Karena kaumnya hanya dianggap hewan ternak untuk dimakan dan mereka tidak pernah diberikan tempat di dunia surgawi agar bisa berkultivasi mendapatkan keabadian. Kecuali mereka menjadi kaki tangan salah satu dari tiga kekuatan besar itu. Dewi Fengxie adalah salah satu siluman yang menjual harga dirinya dan menjadi salah satu dewi di pengadilan surgawi. Dia ini dianggap pengkhianat oleh para binatang spiritual dan siluman. Karena tidak mau berjuang agar mendapatkan tempat sendiri seperti Dewa Iblis dan Asura yang memiliki tempat di Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang. Apa yang terjadi padanya? Kenapa tiba-tiba kekuatannya melonjak drastis? Chen Long kebingungan menatap binatang spiritual kera. Hukum Dao Surgawi tiba-tiba muncul.
tetapi bukan untuk menarik binatang spiritual kera ke domain dewa. Namun, petir penghakimanlah yang muncul dan sambaran petir yang sangat mengerikan melesat ke arah binatang spiritual kera. Aku butuh satu tarikan napas untuk membawa gadis kecil itu ke neraka bersamaku, hahaha. Tawa binatang spiritual kera menggelegar, karena ia sengaja memancing petir penghakiman itu. Sebab ia tahu setiap dunia diawasi oleh hukum Dao surgawi untuk menjaga keseimbangan dunia tersebut. Hanya dunia abis yang tidak berada di bawah kendali surga. Sehingga untuk naik ke dunia surgawi harus mendapatkan izin khusus dari perwakilan ketiga kekuatan besar yang ada di sana. Chen-Long yang melayang di udara terhempas saat binatang spiritual kera melesat dengan kecepatan tinggi di sebelahnya. Fang Ling sedang gila-gilaan membunuh binatang-binatang spiritual di sekitarnya. Dan tiba-tiba ia berhenti bergerak karena merasakan energi spiritual yang sangat besar mendekat ke arahnya. Ini. Fang Ling mengerutkan keningnya. Karena sambaran petir tiba-tiba muncul di depannya bersama binatang spiritual kera. Saat di kerajaan suci Heidong, Fang Ling jatuh pingsan saat menghadapi petir ilahi saat menerobos kerana Absolute God. Untung saja saat itu siluman belut listrik dan Fang Yuan menyerap petir tersebut. Fang Ling ingin membuat lingkaran teleportasi. Tetapi sudah terlambat dan binatang spiritual kera menyeringai pada Fang Ling. Hahaha. Ikutlah denganku ke neraka, bocah asura. Binatang spiritual kera tertawa. Boom. Petir penghakiman itu meledak. Dunia Tianwu kembali bergetar hebat. Sehingga para manusia fana di sana merasa bingung. Apakah kiamat sudah dekat? Sehingga akhir-akhir ini dunia Tianwu selalu terguncang. Ratusan binatang spiritual hancur berkeping-keping. Begitu juga dengan murid-murid sekte Telaga Biru. Puluhan Rana Emperor tidak sanggup menahan petir penghakiman tersebut. Tubuh mereka langsung menjadi abu dan sekte Telaga Biru kini telah berbaur menjadi bagian dari telaga. Fang Ling. Jie Yi berteriak histeris. Di mana Linger? Sebagian besar para Rana Emperor sekte Telaga Biru yang berada di dekat lingkaran teleportasi Fang Ling ditarik ke dalam lingkaran itu oleh selendang Dewi Bulan dan muncul di luar kota Dayan. Di tempat murid-murid di bawah Rana Emperor diungsikan. Marong memeluk Jie Yi dan menangis terseduh-seduh. Karena lingkaran teleportasi Fang Ling telah menghilang. Yuan Rong dan yang lainnya tertunduk lesu. Mereka tidak menyangka gadis kecil yang selalu tersenyum ceria itu akan gugur melawan binatang spiritual. Gucangan mengepal tangannya dan berkata, kita harus kembali ke kota Dayan mencari keberadaan Nona Ling dan kita juga harus melawan binatang spiritual itu agar tidak membunuh para penduduk. Yang Xiao mengangguk pelan. Sebagai penatua agung, ia tidak boleh menyerah begitu saja. Bukan hanya nasib penduduk kota Dayan yang sedang dipertaruhkan. Tetapi dunia Tianwu ini sedang dalam bahaya besar. Rana Emperor yang masih memiliki kekuatan. Ikuti aku. Yang Xiao segera terbang. Pemimpin suci. Tetaplah di sini. Anda terluka. Aku akan menggantikan posisimu dalam pertarungan ini. Yang Ni mencegah Jie Yi yang telah terluka cukup parah agar tidak pergi. Yang Ni sebelumnya diperintahkan menjaga para murid-murid di tempat pengungsian.
Karena bisa saja sekte lain akan memanfaatkan kemalangan yang sedang diderita sekte Telaga Biru untuk melenyapkan bakat-bakat muda mereka yang cukup menjanjikan akan menjadi kultivator hebat di masa depan tersebut. Baiklah. Hati-hati Nier. Binatang spiritual itu sangat kuat. Sahut Jie sembari segera duduk dibantu oleh Yuan Rong. Fang Yuan yang sedang mengikuti sekelompok Rana Emperor anggota sekte Telaga Biru yang ditugaskan menggantikan kelompok yang menghilang sebelumnya, langsung mengerutkan keningnya. Karena tiba-tiba merasakan energi spiritual yang sangat kuat muncul dari arah kota Dayan. Apa yang terjadi? Apakah iblis itu melakukan serangan ke sekte Telaga Biru? Gumamnya segera berbalik arah. Namun, tiba-tiba suara jeritan muncul di depannya. Dan hanya ada Rana Emperor anggota sekte Telaga Biru yang bergerak di depannya tadi. Sehingga ia memutuskan menunda untuk pulang ke kota Dayan. Episode sebelumnya. Invasi Binatang Spiritual 2. Episode berikutnya. Invasi Binatang Spiritual 4. Fang Yuan. Invasi Binatang Spiritual 4. Dia yakin Fang Ling pasti bisa menjaga dirinya. Karena Fang Ling memiliki teknik hukum ruang yang bisa membuatnya melarikan diri. Pedang matahari dan pedang bulan juga. Belum lagi ada artefak selendang Dewi Bulan yang semuanya adalah senjata roh kelas surga. Dalam 3 tarikan napas Fang Yuan muncul di tempat sumber suara jeritan itu muncul. Dia tercengang. 50 Rana Emperor berpakaian serba hitam muncul di sana dan mereka telah membunuh 7 Rana Emperor anggota sekte Telaga Biru. Fang Yuan sangat marah dan langsung mengeluarkan tongkat pengemis. Yang langsung membesar dengan diameter 10 pohon kelapa dan panjangnya 1000 langkah. Tongkat pengemis itu melesat seperti meteorit yang jatuh dari langit. Karena Fang Yuan telah mengalirkan energi spiritual api ke tongkat pengemis tersebut. 10 Rana Emperor berpakaian serba hitam dan mengenakan penutup wajah itu langsung tewas dihantam tongkat pengemis. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Salah satu dari mereka berteriak sembari menghunus pedangnya. Sosok tampan melesat dan mendarat di permukaan tongkat pengemis yang tergeletak di tanah. Mereka mundur beberapa langkah dan segera terbang ke segala penjuru. Karena itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari pemuda yang diinginkan oleh Dewa Iblis Hongjun tersebut. Mau kabur. Fang Yuan menjentikkan jari tangannya dan jutaan pedang berjatuhan dari langit. Para Rana Emperor itu langsung panik dan segera menahan serangan hujan pedang itu dengan teknik bela diri terhebat mereka. Namun, mereka semua tak sanggup menahan serangan hujan pedang itu. Kecuali satu orang yang malah muncul 20 mil dari tempat Fang Yuan berada. Apakah ia memiliki jimat teleportasi atau teknik lompatan jauh? Gumam Fang Yuan segera mengejar Rana Emperor itu. Namun, saat Fang Yuan akan mendekatinya, tiba-tiba Rana Emperor itu menghilang lagi dan muncul 20 mil darinya. Sehingga Fang Yuan curiga ia seperti digiring ke suatu tempat. Apakah aku menyerah saja mengejar kampret itu? Tapi ia telah membunuh Rana Emperor sekte Telaga Biru. Gerutu Fang Yuan dan memutuskan mengikuti permainan kultivator misterius tersebut. Chen Long menyeka darah dari sudut bibirnya dan tidak menyangka binatang spiritual kera memiliki kekuatan yang sangat mengerikan begitu.
Dia tidak menyadari kalau tadi adalah petir penghakiman karena binatang spiritual kera sengaja melepaskan kekuatan besar yang membuat Dao Surgawi mendeteksi keberadaannya. Hahaha. Walaupun kera itu mati, tetapi perjuangannya sepadan dengan hasil yang kami dapatkan. Chen-Long sangat senang karena tidak melihat keberadaan Rana Emperor Sekte Telaga Biru. Patriark klan Zhao yang tadinya menonton pertarungan itu dari kejauhan, segera mendekat ke sebelah Chen-Long dan ia menangkupkan tinju. Selamat Tuan Long. Sekte Telaga Biru telah lenyap. Bahkan tak ada lagi yang tersisa di sana. Hahaha. Dia tertawa senang. Sudut bibir Chen-Long memancarkan seringai tipis dan terbang ke arah bekas Sekte Telaga Biru yang telah menjadi bagian dari telaga. Kini hanya ada sekitar 500-an binatang spiritual yang tersisa. Karena gadis kecil dengan teknik bela diri aneh tadi menggunakan selendang Dewi Bulan melilit mereka, sehingga para Rana Emperor Sekte Telaga Biru dapat membunuh mereka dengan mudah. Belum lagi ledakan petir binatang spiritual kera juga ikut melenyapkan ratusan binatang spiritual lainnya. Patriark klan Zuo tak menyangka Sekte Telaga Biru cukup gigih dalam melakukan perlawanan, sehingga ia bersyukur tidak melawan Sekte Telaga Biru secara langsung. Padahal ia sempat berpikir akan menyerang mereka. Namun, putranya melarangnya dan mengatakan bahwa pemuda bermarga Fang di Sekte Telaga Biru adalah dewa sehingga nyalinya langsung ciut saat itu. Namun, tiba-tiba ia melihat ada sesuatu yang aneh muncul dari dalam air. Apa itu Tuan Long? Patriark klan Zuo menunjuk benda aneh yang dibalut kain putih dan balutan itu seperti dibalut ratusan lembar kain, sehingga terlihat seperti bantal guling. Chen-Long mengedarkan energi spiritualnya ke arah benda aneh itu. Energi spiritual besar berfluktuasi di dalamnya. Mungkinkah ada anggota Sekte Telaga Biru yang selamat? Sahut Chen-Long segera menyerang benda aneh itu. Boom! Ledakan besar menghantam benda aneh itu. Akan tetapi benda aneh itu hanya terhempas saja. Kainnya tidak rusak. Padahal Chen-Long adalah Rana Emperor. Chen-Long akhirnya menyadari kalau kain putih itu adalah selendang Dewi Bulan yang digunakan oleh Fang Ling. Binatang spiritual ular. Telan benda aneh itu. Seru Chen-Long. Kalau tidak bisa dihancurkan, maka kita hanya perlu menyerahkannya ke Dewa Iblis Hongjun. Hahaha. Dia pasti senang mendapatkan harta karun seperti ini. Binatang spiritual ular dengan panjang 1000 langkah membuka mulutnya lebar-lebar. Benda aneh dibalut kain putih itu pun terhisap ke dalam mulutnya. Linger, bangunlah sayang. Wanita cantik tersenyum cerah sembari mengelus wajah Fang Ling. Ibu, aku merindukanmu. Kenapa ibu pergi meninggalkan aku dengan ayah? Fang Ling menangis terseduh-seduh memeluk wanita itu. Namun, tiba-tiba wanita itu memudar perlahan-lahan, sehingga Fang Ling makin menangis histeris karena ia belum ingin berpisah dengan ibunya. Ibu, jangan tinggalkan Linger, teriaknya. Wanita cantik berwajah Xiao Yue itu hanya tersenyum hangat dan tiba-tiba tubuhnya menghilang seperti debu dihembuskan angin. Tidak Kak. Fang Ling berteriak histeris dan kedua matanya terbuka. Sosok cantik lainnya muncul. Dia adalah siluman rubah yang bernaung di selendang Dewi Bulan. Linger, syukurlah kamu sudah sadar.
Kamu harus segera keluar dari sini. Binatang spiritual ular akan memakanmu dan aku tidak bisa lagi mempertahankan kesadaranku lagi. Jiwaku telah hancur oleh petir penghakiman tadi. Fang Ling terkejut mendengar ucapan siluman rubah yang menghuni artefak selendang Dewi Bulan tersebut. Jangan sedih. Ini sudah takdirku, hahaha. Aku sangat senang telah dibawa menjelajahi berbagai tempat oleh ibumu dan tentu kamu juga. Kalau aku tidak bersama kalian, maka aku akan tetap terjebak di tempat terkutuk itu dan menjalani kehidupan yang membosankan selama jutaan tahun. Fang Ling menangis terseduh-seduh, sehingga binatang spiritual ular terkejut dan mengerutkan keningnya. Cepat telan! Teriak Chen Long takut Fang Ling keluar dari balutan kain putih itu dan membunuh mereka. Binatang spiritual ular itu ingin menelan Fang Ling. Tiba-tiba selendang Dewi Bulan melilit mulutnya sehingga batal menelan Fang Ling. Episode sebelumnya, Invasi Binatang Spiritual 3. Episode berikutnya, Invasi Binatang Spiritual V.